dicaci maki, dizalimi, tetap keyakinan hatinya mantap untuk Allah dan Rasulnya. Jika mereka pantang menyerah, Nabi kita Muhammad kurang dizalimi ada kita Muhammad SAW. Di perang Uhud, Nabi itu dijebak oleh mereka orang-orang kafir, sehingga Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam suatu lubang yang memang sengaja dibuat oleh orang-orang kafir, dan sengaja Nabi Muhammad diarahkan ke lubang itu supaya terjatuh masuk ke dalamnya. Tujuannya itu apa? Untuk mereka orang-orang kafir melemahkan kaum muslimin. Ketika Nabi masuk ke dalam lubang terjatuh, ada satu orang kafir dengan suaranya yang lantang. Dia mengatakan sambil teriak, dia katakan Muhammad telah terbunuh, Muhammad terbunuh. Terdengar oleh mereka para sahabat yang di saat itu juga sahabat yang mendengar Nabi terbunuh. Orang hadirin langsung yang tadinya semangat berjuang, semangat berperang langsung gedor tidak orang. Kenapa? Kekasihnya terbunuh. Padahal Muhammad tidak terbunuh. Jadi sengaja mereka bikin drama seakan-akan Nabi itu terbunuh. Padahal mereka sendiri tidak mampu dan tidak berani untuk membunuh Nabi terang-terangan berhati. Sehingga caranya bagaimana? Mereka masukkan dan mereka jebak Nabi Muhammad agar masuk kepada sebuah lubang yang kemudian tidak terlihat Nabi Muhammad di hadapan para sahabat yang sedang berperang. Kemudian mereka menimbulkan fitnah. Nah, inilah senjatanya orang-orang kafir, menimbulkan fitnah untuk memecah belah dan menjadikan umat Islam ini menjadi tidak semangat lagi di dalam berjuang. Padahal Nabi masih hidup dalam lubang tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang tahu kalau Muhammad sudah masuk ke dalam lubang, dilempari sama mereka sampai terluka di Muhammad SAW. Tapi dapat lihat, semakin hari semakin semangat Nabi Muhammad masuk kota Taif, dilempari batu hingga terluka, keluar darah sampai darahnya itu menetes dan ditangkap dengan tangannya oleh Muhammad SAW. Nabi berharap darah jangan sampai jatuh ke tanah. Kenapa? Nabi takut jika darah itu menempel di tanah, jatuh di tanah, kemudian mereka para malaikat ini murka Allah perintahkan malaikat untuk membinasakan warga Taif. Nabi tidak mau berhati. Nabi tidak mau Allah murka. Nabi tidak mau malaikat murka kepada warga Taif, sehingga Nabi tahan darahnya supaya tidak menetes di atas tanah. Setelah Nabi diusir dari Taif, para hadirin, dengan indahnya perkataan dari kita Muhammad SAW yang mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, kemana lagi Engkau akan arahkan aku? Jika Engkau akan arahkan aku ke tempat yang aku akan disiksa lebih parah daripada di Taif ini, ya Rabbi ya Allah, maka jika Engkau mau, aku berridha untuk pergi ke sana ya. Dengan indahnya keyakinan Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya ada tempat lain yang memerintahkan aku ya Allah untuk berdakwah di sana, membawa agama Islam ke sana, dan ternyata warganya lebih kejam daripada warga Taif, tapi jika kau ridho aku harus ke sana, aku akan ke sana ya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Kurang bisa bikin apa Nabi Muhammad? Kurang balik apa Nabi Muhammad? Dari keyakinannya yang kuat berhadiri menjadikan semua daripada rintangan yang ada di hadapannya itu seakan-akan semuanya adalah batu-batu kecil yang bisa dilangkahi dengan mudahnya. Nah, begitulah kita di saat memiliki keyakinan. Ketika menghadap orang itu kalau sudah yakin, setan tidak akan berani mendekat. Sebagaimana kemudian bal yafiru minhu wa yafruqu min dhillihi wa yaqra'u bisalamati. Bahkan setan itu akan menjauh darinya sebab kita punya hati yakin. Karena Rasulullah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Inna syaitan la yafraqu min dini Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Atau kata Nabi, sungguhnya setan itu kabur ketika melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi setan itu kalau melihat bayangan atau bekasnya Sayyidina Umar, bekas telapak kakinya Sayyidina Umar, orang ini setan itu tidak akan berani mendekat ke tempat tersebut. Wa ma salaka Umar fajjan, dan tidaklah Umar itu melewati satu kampung illa salaka syaitan fajjan akhar, kecuali setan pasti akan mencari kampung yang lainnya untuk mereka lewati.
ibarat mau ke Surabaya atau mau ke Kediri misalnya, kok ternyata Sayyidina Umar itu pernah lewat Jeli, maka setan tidak akan pernah lewat Jeli. Setan lewatin di gue. Oke. Kenapa kan di sini pernah lewat oleh Sayyidina Umar? Coba lihat. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, perasaan ini menunjukkan saking kuatnya daripada iman Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai setan pun tidak berani mendekat. Nah, makanya tujuan kalau panjenengan baca wirid, baca rotibul haddad, rotibul atos, kemudian kita baca hizbun nawawi, ada hizbul bahar, ada hizbul nasr, ada hizbul saifi, dan macam hizbul mutuni. Kalau hadirin kita baca wiridus sakran, kita baca doa daripada Syekh Bapak Surabaya yang menjadikan kalau panjenengan terjaga. Tujuan itu semuanya sebenarnya untuk memperkuat keyakinan kita. Kalau sudah dengan wirid tadi hati kita yakin, maka setan tidak akan pernah mendekat orang ini. Dan termasuk yang akan menjauhi kalau panjenengan gangguan-gangguan yang dibuat oleh setan dan dibuat oleh manusia yang seperti setan. Nah, seperti apa? Gangguan sihir itu akan tertolak dengan sendirinya. Seakan-akan kita punya tameng orang itu, seakan-akan ada yang membentengi kalau panjenengan. Dengan apa itu? Kekuatan iman, kekuatan dari keyakinan hati orang. Oleh karenanya, ayo kita tumbuhkan keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak menghadirkan Allah dalam hati. Hadirkan terus dalam hati kalau panjenengan sebagaimana apa yang pernah saya sampaikan. Yakini kita dapatkan ijazah ini daripada Abu Al-Hifziyah bin Hasan Al-Baharun ketika kami pada pesantren para hadirin santri diperintahkan untuk menghadirkan daripada bacaan ini dengan maknanya. Allah ma'i, Allah nabili, Allah sahidi, Allah qaribun minni, ya Allah. Allah ma'i, Allah bersamaku.